Kehidupan zaman sekarang emang udah beda banget. Teknologi terus berkembang dan kita harus menghadapi masalah-masalah baru yang belum pernah ada sebelumnya. Salah satunya adalah krisis identitas, yang bisa bikin kita bingung dan gak merasa damai dengan diri sendiri. Tapi tenang aja, ada buku baru nih yang bisa jadi obat dan jawaban buat permasalahan kita. Namanya Berdamai dengan Diri Sendiri. Buku ini ditulis oleh Mbak Mutia Sayekti. Mutia Sayekti adalah seorang alumni sastra Inggris dari Universitas 11 Maret, Solo. Merupakan mahasiswa berprestasi Fakultas Sastra di kampus tersebut. Buku ini dibuat bagi para remaja yang sedang mencari jati diri, orang-orang yang ingin merasakan kedamaian dalam hati, dan siapapun yang ingin belajar menerima diri apa adanya. Buku ini bisa membantu kita mengatasi krisis identitas dan menjadi pribadi yang lebih otentik. Dalam video ini, kita akan belajar cara damai dan bahagia. Kita akan belajar cara menerima ketidaksempurnaan kita sendiri, mencari potensi terpendam dalam diri kita, dan juga melihat potensi orang lain dengan cara yang lebih positif. Jadi, kalau lo lagi bingung dengan jati diri lo, atau nggak merasa damai dengan diri sendiri, jangan lewatkan video ini. Lusius Cerdas sudah merangkum poin-poin menarik dari buku ini dan semoga bisa jadi inspirasi buat kita semua. Sebelum lanjut, jika lo merasa video ini bermanfaat, please bantu subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan lagi buku-buku keren yang harus banget lo ketahui. Mencari panutan dan menjadi pribadi otentik. Pernah nggak merasa sependapat dengan standar kecantikan yang ada? Saat ini banyak nilai-nilai dalam kehidupan manusia yang dipengaruhi oleh berbagai kemajuan teknologi. Misalnya kata cakep yang disematkan pada orang-orang yang berkulit putih mulus, rambut hitam dan tebal, serta berbadan langsing. Padahal standar kecantikan sebenarnya tidak bisa disematkan dan cantik itu relatif ya. Bayangkan saja kalau semua orang di dunia ini memiliki paras seperti yang dideskripsikan kata cakep tadi. Tentu hal itu akan dianggap biasa dan tidak istimewa. Jadi jangan terjebak pada iklan dan tren masa kini yang sangat konsumtif ya. Masalah lainnya adalah adanya figur-figur yang hidupnya glamor dan hanya memamerkan sensi dan prestasi yang tidak penting. Namun, sebenarnya penting untuk mencari figur-figur yang layak untuk dicontoh dan melawan arus kehidupan di era global yang semakin deras. Lo bisa menjadi pribadi yang otentik dengan mengikuti 5 prinsip dasar yang diperlukan, yaitu ketahui siapa dirimu, ubah ketakutan dalam dirimu, tunjukkan dirimu yang sesungguhnya, berani, dan rayakan semua itu sebagai bentuk rasa syukur. Mari jadilah pribadi yang otentik dan tidak terjebak pada standar yang tidak masuk akal. Tanamkan mindset pada diri Anda bahwa kekurangan itu adalah rahmat. Seringkali kita keliru dalam memahami nasib, dan kita menganggap kekurangan sebagai bagian dari nasib kita. Padahal sebenarnya keburukan yang kita alami hari ini adalah hasil perbuatan di masa lalu. Jangan mudah putus asa, tetaplah berpikir positif karena pemikiran positif akan membentuk nasib hidup kita menjadi lebih baik. Jangan terlalu mengindahkan ekspektasi orang lain yang tidak penting dan fokuslah pada diri sendiri. Kita harus berani berbeda demi terbentuknya kepribadian yang otentik. Mendengarkan kata hati lebih penting daripada mendengarkan omongan yang lain karena kata hati tidak pernah berbohong. Kita juga harus menanamkan mindset bahwa kekurangan adalah rahmat, karena kekurangan bisa menjadi motivasi untuk menjadi lebih sukses seperti yang dilakukan oleh Nick Vujicic yang lahir tanpa kedua lengan namun berhasil menjadi seorang motivator. Jadi ingatlah bahwa setiap orang memiliki potensi yang sama dan kita semua memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Mari manfaatkan dan kembangkan potensi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Di dunia ini tidak ada orang yang sama persis, maka jangan bandingkan diri lo dengan orang lain. Pernahkah lo berpikir tentang impian masa depan lo?
Visi adalah gambaran masa depan yang diidamkan, impian yang ingin diwujudkan untuk membuat hidup yang lebih baik dari sebelumnya. Namun, menjadi seorang visitor bukan hanya tentang memiliki visi, tapi juga merasa damai dengan masa lalu dan masa sekarang. Kita harus menyadari bahwa setiap orang memiliki visi masing-masing. Tidak hanya orang yang memiliki visi yang sama persis. Jadi, jangan bandingkan diri lo dengan orang lain, karena setiap orang punya jalan hidupnya sendiri. Hidup ini adalah kompetensi antara sekian banyak visi yang ada. Namun, penting bagi kita untuk memiliki mental petarung. Tidak ada yang salah dengan ingin menang, tapi jangan sampai kita siap untuk kalah. Kita juga harus ingat bahwa di balik hidup kita ada orang-orang yang berinvestasi kepada kita, yaitu orang tua. Kita harus mewujudkan impian mereka, namun tetap mengembangkan potensi diri sendiri. Sekarang saatnya kita menerima kenyataan, mencari potensi, dan berdamai dengan kekurangan kita secara perlahan tapi pasti. Jangan menahan rasa ketidaknyamanan, karena pada akhirnya hal itu akan membuat kita sakit secara fisik dan mental. Ingatlah, hidup lo adalah milik lo sendiri, jadi jangan terlalu memikirkan orang lain. Fokuslah pada diri lo dan wujudkan impian lo. Nikmatilah setiap detik dari perjalanan lo menuju masa depan yang lebih baik. Buang pikiran yang negatif dan fokus pada solusinya. Kekaguman bisa menjadi sesuatu yang baik atau buruk, tergantung dari figur siapa yang menjadi contoh kita. Sayangnya, media sosial kerap menampilkan figur-figur yang menunjukkan gaya hidup mewah, konsumtif, mencari popularitas, dan lain-lain. Hal tersebut dapat mengarahkan kita pada perilaku konformitas yang membuat kita kehilangan jati diri dan merasa kerdil. Tapi jangan khawatir, lo dapat menemukan jati diri lo melalui pencarian potensi diri. Saat lo menemukan potensi diri dan memperkuat identitas, orang lain akan mengenal lo tanpa perlu menceritakan diri terlalu berlebihan. Ini juga dapat membantu meningkatkan kepercayaan diri lo. Namun, konflik dalam kehidupan tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk membangun pribadi yang damai sebelum menyelesaikan konflik dengan orang lain. Dan jika lo merasa diri lo tengah berada dalam pikiran negatif, jangan ragu untuk membuangnya dan mencari solusinya. Ketika lo benar-benar membangun identitas dari potensi yang dimiliki untuk mewujudkan visi, maka percayalah bahwa suatu saat semua hal tersebut akan terwujud. Yang penting adalah konsisten dan sabar dalam perjalanan menuju visi lo. Melalui pengembangan diri dan refleksi yang kontinu, kita bisa menemukan potensi tersembunyi yang kita miliki dan mewujudkan visi kita dalam hidup ini. Namun, perjalanan ini tidaklah mudah. Ada banyak rintangan dan konflik yang harus kita hadapi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memperkuat fondasi pribadi kita dan belajar untuk berdamai dengan diri sendiri. Hal ini akan membantu kita mengatasi konflik dengan orang lain dan menjalani hidup dengan lebih bahagia dan bermakna. Terima kasih telah menonton video ini dan semoga informasi yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat bagi kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.